Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, banjir merendam sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Jabodetabek. Beberapa hari terakhir ini, kondisi ini menuntut kewaspadaan ekstra bagi para pengguna mobil agar tetap aman berkendara dan terhindar dari potensi kerusakan kendaraan akibat terendam banjir. Saat menghadapi jalanan yang banjir, sejumlah praktisi otomotif menyarankan pengendara untuk memperhatikan batas aman genangan maksimal setinggi setengah ban. Namun jika mobil telanjur terendam, pemilik kendaraan disarankan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Selain itu, pemilik kendaraan juga harus memahami penanganan mobil yang terendam agar tidak tertolak saat klaim asuransi. Karena bila salah penanganan pertama, dikhawatirkan akan memperparah kerusakan mobil yang akan menyebabkan kerugian ditanggung yang menjadi semakin besar. Ya, Saudara, banjir tak hanya memberikan kerugian kesehatan atau bahkan jiwa, tetapi juga material seperti mobil. Bagaimana memastikan mobil yang sudah susah payah dicicil dari gaji bulanan agar tetap aman saat banjir? Sejauh mana asuransi menanggung kerugian akibat banjir? Kompas Bisnis sudah bersama praktisi otomotif Anjar Laksana. Mas Anjar, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Yan. Ketemu lagi kita ya pagi ini. Mas Anjar, ini kan lagi musim hujan dan juga banjir di mana-mana begitu. Bagi pengendara yang memiliki mobil begitu, bagaimana sih antisipasinya agar kendaraan mereka ini tidak terendam banjir? Karena kan genangan kadang-kadang kita tidak bisa antisipasi begitu. Kadang-kadang ada genangan, kadang-kadang juga kita tidak bisa melewati yang tidak ada genangannya begitu. Gimana cara mengantisipasinya itu? Sebenarnya kalau secara teori gampang-gampang, agak susah kalau penerapannya. Kalau misal kita pergi ke kantor gitu kan, pakai kendaraan pribadi. Nah, usahakan kita sering melihat BMKG, prediksi jalan, lihat maps, kondisi ke depan kayak apa. Kalau misal kita hari ini di sini aman, dan misal sore kita akan ke Sunter yang daerah rawan banjir itu kan kita harus mitigasi. Oh, kira-kira kalau misal daerah sana rawan banjir, sebaiknya mungkin mobil ditaruh di tempat aman di sini. Kemudian kita bergerak pakai transportasi umum gitu atau pakai kendaraan yang lainnya. Yang apa ya, supaya kita jangan sampai keluar duit banyak kalau misal mobil kena banjir, karena banjir itu menurut saya sangat repot sih penanganannya kalau di dalam mobil itu. Kalau misalkan nih sudah terlanjur genangan ada di depan, sementara kita gak bisa putar balik karena di belakang sudah banyak juga kendaraan. Betul. Bagaimana cara mengukurnya begitu? Kalau tadi saya baca beberapa juga dari praktisi otomotif lainnya bahwa diukur aja genangannya apakah setengah ban atau tidak begitu. Untuk mengukur itunya gimana tuh agar tetap aman? Sebenarnya kalau kita bisa ngelihat ke depan, kita buka kaca dulu, ngelihat posisi genangan air apakah sesuai dengan amannya, itu sesuai diameter ban, setengah ban itu masih aman. Kalau misal genangan airnya sudah mendekati fender atau alis roda itu resikonya lebih banyak ya. Nah, terus kalau kita punya asuransi pun, kalau misal kita harus terabas banjir dan akhirnya mogok, itu pasti sangat disayangkan, asuransi pasti ditolak. Oke, sebelum kita bahas soal asuransi, kita juga ingin memberikan penjelasan begitu kepada pemirsa Kompas TV tentunya terkait dengan mobil jenis apa saja sih yang bisa menerjang banjir, dan jenis mobil apa saja yang juga sebaiknya jangan mengambil risiko deh gitu. Iya, betul. Jadi untuk mobil sekarang tuh tren penjualan SUV kan meningkat. Nah, salah satunya di Jabodetabek karena mungkin aspek lingkungan itu yang tadi ya, karena banjir. Biasanya jenis LMPV, LSUV sekarang itu misal ambil contoh kayak Expander itu dan Avanza dan lainnya itu ground clearance-nya udah 220-an sekitar gitu. Jadi untuk hanya genangan ya, bukan yang banjir yang besar sekali, seharusnya relatif aman. Apalagi jenis SUV yang lebih besar, kayak leather frame, kayak jenis-jenis yang medium SUV, itu harusnya lebih aman lagi kalau misal untuk kondisi-kondisi cuaca ekstrim kayak belakangan ini. Terus kalau misal untuk kendaraan yang rendah gitu, kayak sedan, hatchback, LCGC, mungkin lebih preventif ya, hati-hati ya kalau kita misal mau berpergian, lebih baik hati-hatilah karena itu rendah banget kan, rentan untuk yang namanya air itu masuk ke dalam mesin atau water hammer. Nah, itu sangat susah banget sih kalau udah air masuk, itu harus overhaul, harus bongkar mesin, biasanya pistonnya bisa bengkok juga.
Nah kalau yang kayak tadi misal itu kan untuk mitigasi ya. Nah kalau misal mobil kita kondisinya di rumah seperti apa? Yang namanya hujan biasanya kan terpola ya Mas ya. Terpola. Paling enggak kalau misal kita rumahnya sering terdampak, sebaiknya mobil itu diamankan di parkiran yang lebih aman. Biasanya parkiran dari komplek tuh ada kan yang dikelola oleh warga, sebaiknya seperti itu supaya ya kita lebih aman daripada kita keluar duit ratusan juta, mending kita bayar bulanan untuk kayak gitu. Walaupun memang sudah yakin mobilnya aman dari banjir, misalkan tadi sebutkan Mas Anjar ada SUV dan lain-lain dengan ketinggian bannya yang juga cukup, sebaiknya kalau memang udah musim hujan dan juga rumahnya berpotensi banjir, sebaiknya mobilnya ditaruh dulu, diparkir dulu di tempat yang aman begitu ya. Nah, kalau tadi kan jenisnya, bagaimana dengan apa sih yang bisa dilakukan ketika memang menerjang banjir begitu, sudah telanjur menerjang banjir bagi kendaraan yang manual, matic dan juga listrik? Bedanya apa tuh? Apa saja yang perlu dilakukan oleh masing-masing pengendara dengan 3 kendaraan jenis yang berbeda ini? Ya, tetap kalau misal menerjang banjir yang di atas roda itu kan tidak disarankan. Idealnya begitu kan. Tapi kalau misal masih gerangannya masih aman di bawah fender ban setengah diameter, ya sebaiknya itu mobil tetap gunakan gigi rendah, low gear. Kalau misal matic biasanya di L. Kalau gigi manual biasanya gear 1 dan jaga RPM 1500 sampai 2000 supaya mesin tidak kehilangan gas, kehilangan torsi dan tenaga untuk menerjang banjir. Nah, ketika misal di depan mobil itu sudah lewat, sebaiknya tunggu dulu nih mobil depan lewat sampai selesai, karena biasanya kan ada semacam ombaknya kan, gelombangnya. Nah, itu supaya tidak masuk ke air intake. Nah, biarkan lewat dulu, baru kita menyusul aman gitu. Nah, kalau untuk mobil listrik memang ada beberapa mobil listrik yang spesifikasinya memang diperkuat untuk kondisi-kondisi banjir yang seperti di Indonesia, apalagi di Jabodetabek belakangan. Kemarin juga ada yang viral jenis mobil SUV listrik yang memang dia punya fitur IP International Protection 68 yang baterainya memang anti air dan kondisi bodinya memang diciptakan untuk bisa menerjang air sampai 1 meter selama 30 menit. Itu klaim pabrikan sih, tapi itu kemarin sempat viral dan banyak orang warganet yang memujinya gitu. Oke, jadi intinya lebih aman mana nih untuk dalam kondisi hujan dan juga banjir, mobil Matic atau mobil yang biasa? Sebenarnya aman dan tidak amannya itu tergantung kondisi banjirnya ya. Memang paling ideal adalah tindakan preventif gitu. Berhati-hati, menjaga, kita ngeliat maps, kira-kira jalan yang akan kita lalui apakah akan banjir atau tidak gitu. Itu idealnya begitu. Jadi kalau misal matic maupun apapun, ya kalau selama kita preventif dan scheduling waktu kita beraktivitas di luar, dan kita memantau lagi BMKG biasanya kan akurasinya sangat bagus ya. Kapan mau hujan, kapan mau banjir, kira-kira itu ya jangan melintas lah gitu. Kalau misal pun sudah banjir ya, kalau di dalam itu saya sih lebih memilih misal saya tinggal mobil itu di parkiran, selama parkiran itu di gedung atas, dan mungkin baru besoknya lagi daripada saya harus menerjang banjir. Kalau sudah menerjang banjir, kalau harus overhaul engine itu sangat mahal sekali biayanya. Oke. Termasuk mereka juga yang pengendara mobil listrik ya, jangan mentang-mentang ada yang viral mobil listrik aman, jangan sampai malah justru menjajal begitu ya. Jadi justru bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak. Nah, kalau tadi kan langkah pencegahan begitu. Bagaimana kalau sudah terlanjur terendam gitu, bukan hanya menerjang tadi yang kita sempat bicarakan di tengah-tengah tadi. Bagaimana kalau memang sudah terlanjur terendam ketika diparkir di rumah, langkah pertama apa yang bisa dilakukan oleh pemilik mobil? Ya, baik, kalau misal kendaraan sudah ya kita udah berusaha tapi memang ya mungkin fakta berkata lain, terendam banjir, ya sebaiknya kita mungkin hal yang paling pertama adalah melepas aki. Di kutub negatif biasanya warna hitam, hitam, itu menjaga supaya paling enggak kalau air masuk itu tidak terjadi konsleting. Jadi elektrikal dari si sebuah kendaraan itu bisa lebih terjaga lah. Terus kalau misal mobil itu sudah terlindungi oleh asuransi, mungkin boleh hubungin call center supaya misal kalau mobil sudah terdampak itu kan kita nggak bisa main-main ya Mas ya. Gitu kan. Paling nggak yang paling kita bisa lihat itu lepas aki, setelah misal sudah surut banjirnya kita bersihkan bagian-bagian sikring-sikringnya, bagian lain, baru kita misal calling call center atau sebaiknya bengkel profesional karena kalaupun kita mencoba untuk menyalakan itu sangat berbahaya. Kadang malah ada air sisa yang masuk, itu yang bisa mesin kompresinya dirusak lah. Bahkan misal ya saluran distribusi bensinnya jadi malah berebet dan lain-lainnya malah harus bongkar banyak.
Oke, sebenarnya apa sih yang paling fatal ketika mobil terendam banjir itu? Apa sih yang paling fatal ketika air masuk dan bercampur oli kah atau apa sebetulnya? Sebenarnya yang paling fatal dan paling mahal perbaikannya adalah ketika ECU. ECU itu Electronic Control Unit atau otak komputer yang ada di dalam mobil itu. Kalau itu sudah kena, wah itu harganya bisa sepertiga mobil itu sendiri biasanya yang namanya ECU. Oke. Mungkin kalau misal masih kerendam, ECU-nya aman, mesinnya masih aman, mungkin masih bisa ya kita perbaiki lah di bengkel-bengkel spesialis yang banjir bisa. Tapi kalau udah ECU, kayaknya agak susah sih Mas. Mungkin jual aja lah, dijual kampakan lah, pretelan aja, jual pintunya. Oke. Oke, tadi selain juga berbicara soal ketinggian banjir, juga dibandingkan dengan diameter bannya tadi, yang perlu diketahui oleh pemilik mobil juga adalah pemeriksaan yang menyeluruh, yang juga perlu diketahui apabila sudah terlanjur terendam banjir. Sebetulnya apa yang perlu diketahui? Apakah juga ini terkait dengan oli mesin atau kelistrikan? Iya. Jadi kalau misalnya sudah kadung kena banjir, itu kan tadi kelistrikan dicek, sikring dicek, kemudian air intake. Kalau kita misal mampu dan ngerti, air intake boleh dibuka, dibersihkan. Atau misal sebelum banjir itu air intake dibungkus plastik dengan karet yang kencang supaya air itu tidak masuk ke mesin. Gitu. Kalau misal sudah terlanjur ya apa boleh buat ya mungkin filter dicek, dibersihkan juga. Biasanya filter udara itu ada apa namanya rembesan air gitu kan supaya tidak masuk ke dalam kendaraan. Jadi kalau misal kita bukan profesional sebaiknya setelah terendam haram hukumnya untuk menyalakan mesin. Oh itu ya intinya? Iya. Oke, berarti setelah terendam jangan sekali-kali menyalakan mesin mobil? Iya, kalaupun sudah punya asuransi gitu kan, dilindungi asuransi, udah pasti klaimnya batal, tidak bisa diklaim. Gitu. Oke, artinya juga yang perlu diperhatikan adalah utamanya ketika mobil terendam banjir jangan sekali-kali menyalakan mesinnya, karena itu juga berbahaya meskipun sudah memiliki asuransi begitu. Dan ngomong-ngomong soal asuransi, sebetulnya seberapa penting sih pemilik mobil di Indonesia dengan kondisi yang tropis seperti ini, musim hujan yang juga panjang, juga berpotensi banjir, seberapa penting pemilik kendaraan ataupun pemilik mobil memiliki asuransi? Kita akan bahas sesaja jeda. Tetaplah bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan kita lanjutkan perbincangan dengan praktisi otomotif Anjar Laksana. Mas Anjar, tadi kita sempat membahas soal asuransi. Sebetulnya seberapa penting sih pemilik mobil di Indonesia dengan kondisi yang sering hujan dan juga banjir untuk memiliki asuransi atau mengasuransikan kendaraan mereka? Betul. Jadi kalau bicara idealisme ya namanya kalau misal mobil baru itu penting banget, apalagi usia mobilnya 1 sampai 10 tahun. Nah, itu penting banget untuk memiliki karena misalnya yang namanya mobil itu masih punya value gitu kan. Nah, kalau misal kita beli kredit, biasanya 80% masyarakat Indonesia kan beli kendaraan kredit. Betul. Kredit itu pasti dilindungi asuransi. Cuman kalau misal kita bicara lagi ke konteks banjir, kita harus tanya ke leasing. Ini jenis asuransi yang saya dapatkan mobil ini itu apa? Apakah hanya TLO? Apakah hanya komprehensif? Bedanya? Kalaupun komprehensif, apakah ini dengan jaminan perluasan banjir? Nah, seperti itu harus dipastikan ya? Iya harus dipastikan, apalagi kalau misal mobil masih nyicil 7 tahun, biasanya 7 tahun atau 5 tahun rata-rata orang Indonesia itu dapat. Nah kalau misal kita nggak nyicil pun beli cash, usia 5 tahun, 10 tahun sebenarnya masih ideal aja kalau pakai asuransi. Nah di atas 10 tahun biasanya perusahaan asuransi juga sudah mulai malas nih menerima konsumen yang kayak gitu. Soalnya resiko perbaikan mobilnya lebih banyak gitu dibandingkan mobil-mobil yang masih baru. Dan mobil usia pakai yang di atas 10 tahun itu kan penyakitnya mulai banyak. Jadi ya itu menurut saya penting dan tidak penting kembali lagi sama kita. Kalau kita misal bijak ya pakai mobil baru sebaiknya diasuransikan. Oke. Soal perluasan tadi soal banjir begitu, itu bagaimana caranya? Misalkan saya nih mobil baru terus diasuransikan, bagaimana memastikan bahwa asuransi itu ada perluasan untuk banjir? Ya, jadi sebelum kita dealing sama namanya proses pembelian asuransi, kita harus tanya ke salesnya. Misal kita mau beli TLO atau komprehensif, bukan all risk ya. Sekarang lebih familiar sebagai komprehensif, tapi dengan jaminan perluasan. Nah kalau misal banjir ya kita harus beli yang namanya perluasan banjir. Kalau kita cuma hanya komprehensif biasa, reguler, biasanya kalau
kena banjir pun tidak bisa di cover. Dan itu ada wilayahnya, covering kayak gitu biasanya ini berdasarkan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Standarisasi mereka itu ada pembagian wilayah untuk Indonesia. Wilayah 1 itu meliputi Sumatera, Aceh sampai Lampung. Wilayah 2 itu meliputi Jabodetabek, Banten dan Jawa Barat. Dan wilayah ketiga itu Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Papua. 1, 2, 3. Nah, yang mana yang preminya paling mahal? Biasanya yang paling mahal itu yang kedua, Jabodetabek, karena populasi kendaraan banyak dan resiko mobil berbenturan, tabrakan, serempetan, dan kondisi banjir lebih beresiko di sini dibanding mungkin daerah-daerah yang lain lebih aman. Gitu. Oke. Jadi preminya pasti lebih mahal di sini dibanding yang lain. Gitu. Dan biasanya perusahaan polis pun, asuransi pun biasanya tidak semuanya menjangkau daerah-daerah yang 1, 2, 3 itu tadi. Gitu. Kita beli di Jakarta belum tentu misal kita amit-amit ya ada crash tabrakan di Jawa Tengah sana, Jawa Timur, apakah bisa atau tidak? Ya itu harus baca lagi polisnya. Dibaca. Oke, itu beda juga ya? Iya, masing-masing perusahaan asuransi biasanya menyediakan yang beda-beda paket-paketnya. Memang kadang ada asuransi yang kelihatannya murah, tapi kan perluasan jaminan dan lain-lainnya apakah memang komprehensif beneran, menyeluruh beneran atau hanya memang sebatas hal-hal tertentu saja. Atau misalkan begini, soal banjir begitu, Ya. saya mobilnya di Jakarta, begitu, Ya. terdaftar di Jakarta, tapi kebanjiran terendamnya di Jawa Timur begitu. Iya. Berarti aturannya udah beda lagi tuh? Belum tentu gitu. Kecuali mungkin ada beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan perluasan jaminan wilayah. Oke. Nah, kita misal kampung kita misal ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Nah, kita mau ke perluasan wilayah 3 dari 2 ke 3. Oke. Mungkin akan tambahan lagi gitu. Nah, kalau misal bicara asuransi berapa sih biayanya itu tambahan? Ambil contoh untuk kita mobil yang sekelas sejuta umat lah ya yang masih baru dan tahun 2025 gitu kemarin beli. Untuk daerah sini biasanya rata-rata 5 sampai 6 juta. Nah, besaran besaran perluasan jaminan biasanya 0,3% dari harga kendaraan. Biasanya untuk mobil sejuta umat kan harganya ya sekitar 270 sampai 300 jutaan lah. Nah, dari 0,3 itu ya mungkin kisaran 500 sampai 1 jutaan, tergantung variannya dan masing-masing. Untuk lebih detail, kalau misal konsumen mau beli mana sih asuransi yang paling tepat buat mobil saya, sebaiknya kita bisa cek di kalkulator asuransi dia. Setiap perusahaan punya websitenya untuk hitung kalkulasinya berapa. Jadi, nanti saya mau pertambahan perluasan banjir. Apalagi terus kita daerahnya daerah sini nih rawan konflik, rawan misal demonstran, itu perluasannya beda lagi. Oke. Gitu. Jadi nambah lagi. Perluasan itu bukan hanya wilayah, tetapi juga penyebab-penyebabnya tadi itu ya? Iya, penyebabnya huru hara itu akan walaupun kita komprehensif, kita kejebak di demo gitu, tiba-tiba mobil kita dipukulin, hancur, ya belum tentu kita bisa diklaim asuransinya karena kita tidak dapat perluasan jaminan yang huru hara itu tadi. Huru hara biasanya kalau standar polis asuransi itu lebih dari 12 orang. Oke. Gitu. Oke. Jadi perlu dicek sebelum kita beri asuransi. Mobil kita butuhnya apa dan yang paling tepat sesuai ya budget lagi-lagi disesuaikan gitu. Kalau misal banjir di Jabodetabek ya mungkin perluasannya hanya banjir saja. Oke. Ngomong-ngomong masih soal banjir nih, biasanya kesalahan apa sih yang paling banyak dilakukan oleh pemilik mobil sehingga asuransinya ditolak? Ya betul. Jadi paling banyak untuk asuransi itu pasti terobos banjir. Itu paling banyak mentang-mentang, saya udah punya asuransi nih, peace of mind nih, tenang aja nih, hajar aja. Padahal itu salah. Kalau di polis manapun, boleh dicek di website manapun, di polis manapun, namanya asuransi kalau misalnya menerobos banjir udah pasti gagal, nggak bisa. Nah, inspektor-inspektor itu udah pasti pinter, tahu lah, canggih lah mereka punya alat yang mendeteksi ini mobil bekas banjir karena menerobos. Itu kan tidak sesuai. Gitu. Seperti itu. Terus kesalahan yang ada lagi biasanya kita lupa untuk bayar polis. Jadi kita udah setahun pakai, kita merasanya belum nih ntar. Padahal itu masanya berakhir, tapi dilalahnya kita mobilnya kena banjir. Nah itu pasti asuransi tertolak. Nah hal-hal semacam itu yang menyebabkan asuransi tidak bisa di cover. Terus bagaimana sih kalau misal ya kita terdampak, kita sesuai regulasi, udah nurut aturan polis, kita semua buktikan pakai video gitu kan kita. Tapi dokumen kita hilang kena banjir, STNK, BPKB dan surat-surat itu hilang. Biasanya kayak perusahaan-perusahaan, ambil contoh beberapa perusahaan asuransi yang besar kayak asuransi Astra itu
Mereka masih mau bantu karena mereka punya soft copy-nya, tinggal dicocokkan data mobil, nomor rangka dan lainnya, apakah ini mobil sesuai atau tidak. Mereka mau bantu untuk klaim kalau memang itu mobilnya sesuai dengan regulasi polisi itu yang tadi gitu. Itu masih bisa. Oke, kalau secara teknis tadi kita kan sempat bahas sebelumnya ada kesalahan misalkan setelah mobil terendam banjir, pemilik mobil menyalakan mobilnya, gitu. Ketika mesin mati, apakah kesalahan itu juga menjadi faktor klaim tertolak? Ya betul sekali Mas. Karena itu kan kesalahan personal, human error itu masuk dalam polis, tidak bisa makanya ketika mobil sudah terendam sebaiknya memang hanya akinya aja dilepas. Kalau sudah punya kita punya asuransi, hubungi call center. Mereka bisa ngasih ngasih solusi, apakah harus ditowing kemudian dibawa ke dealer resmi, bengkel resmi, atau mungkin ke bengkel rekanan. Jadi jangan coba-coba kita nyalakan mesin, jangan coba-coba kita nyalakan namanya elektrikal, kita nyalakan anak kunci, seolah-olah kita paling ngerti gitu kan. Kita masih ada risiko-risiko yang namanya tadi air bisa masuk, kita nggak pernah tahu. Jadi sebaiknya kalau misal yang namanya mobil kena banjir itu nggak boleh main-main. Beda dengan penanganan banjir, ya mohon maaf ya kayak tabrakan dan lain, mungkin kita masih bisa, coba kita akalin apa. Kalau sudah banjir, resikonya besar. Oke, tadi sempat dibahas juga soal jenis-jenis asuransinya begitu. Kemudian apa sih bedanya perlindungan, tadi sempat dibahas beberapa yang ORIS dan juga TLO begitu. Sebetulnya mana yang lebih ideal bagi mereka yang tinggal di kota-kota yang rawan banjir? Oke. Jadi secara umum namanya asuransi itu terbagi jadi dua, TLO, Total Loss Only. Jadi kalau misal mobil kehilangan, nah itu TLO. Dimaling orang, kita tanpa sadari dimaling orang, itu TLO. Dan misal mobil bukan kerusakannya, biaya untuk perbaikannya sampai 75% itu masuk ke TLO. Nah itu cocok. So, mobil crash, tabrakan sampai hancur banget, dan ternyata biaya perbaikannya 75% dari harga mobil itu masuk ke TLO. Nah satunya lagi komprehensif dengan perluasan jaminan. Kalau misal kita tinggal di Jabodetabek, sebaiknya ambil yang komprehensif dengan perluasan jaminan. Toh maksudnya angka yang kita keluarkan untuk bayar premi untuk perluasan itu kan ya paling ratusan ribu gitu. Dibanding misal terpapar dengan resiko banjir yang kita alami dengan kondisi hujan yang ekstrim belakangan ini kayak gitu Mas. Kalau tadi kan kita bahas soal mobil-mobil baru yang otomatis diasuransikan di awal, apalagi yang nyicil-nyicil begitu. Bagaimana dengan mereka yang cicilannya sudah lunas, yang sudah 5 tahun ke atas begitu? Apakah masih perlu untuk diasuransikan? Apakah memang wajib begitu untuk diasuransikan agar lebih aman? Ya kalau misalnya masih sayang sama kendaraannya, ya 5 tahun boleh ganti kendaraan. Jadi misal kalau ganti nyicil, ini nyicil lagi, jadi baru lagi cicilannya. Tapi kalau misal masih sayang, udahlah gitu. Dan pengen asuransi nggak masalah, masih bisa kok. Perusahaan asuransi kan misal usia untuk komprehensif itu tertanggung 1-10 tahun. Masih bisa di cover sama perusahaan asuransi gitu kan. Kalau usia di atas 10 tahun, mungkin kalau saya pribadi, saya akan beralih ke TLO. Karena TLO usia jaminannya sampai 15 tahun gitu. Jadi masih bisa diasuransikan. Oke, kalau kita hitung-hitungan ongkos nih, Mas Anjar, sebagai pemilik mobil, apabila memang mobilnya sudah terlanjur terendam banjir, dan tidak diasuransikan, hitung-hitungan ongkos untuk memperbaikinya, apa saja yang perlu diperbaiki dan berapa harganya? Kebetulan saya punya bengkel yang kenalan juga, sering ngobrol. Kalau untuk mobil yang terendam kayak sampai karpet aja, nih nggak sampai parah, jadi sampai karpet aja, kita misalnya nyelonong, itu biaya perbaikan bisa 1-5 juta untuk jadi dibongkar bagian interiornya, dibersihkan sampai bersih. Itu kan butuh tenaga dan waktu ya, jadi segitu. Nah kalau misal perbaikannya, misal kerendam banjirnya sampai dengan busa-busa dashboard, selama ECU dan mesinnya masih aman, itu lebih mahal lagi, bisa 20 juta, 25 bahkan lebih untuk pembersihan. Karena busa-busa, jok-jok biasanya diganti supaya tidak bau, door trimnya dilepas semuanya. Nah kalau misal terendamnya sampai mobil itu tewas bener-bener, ECU-nya mati, elektrikalnya mati, engine-nya water hammer, semua udah. Itu kayaknya mahal banget sih Mas, bisa ratusan juta. Kalau misal mobilnya, saya ada beberapa kasus, mobil lama yang harga bekasnya 100 jutaan gitu. Terendam sampai mati semuanya, total biayanya tuh perbaikan dihitung-hitung sama bengkel itu bisa sampai 80 juta. Akhirnya, waduh
ya udahlah kayaknya nggak jadi gitu, mending itu mobil dijual apa adanya, ibaratnya dikampakin, dipretelin, dijual kayak ngecer. Akhirnya mending beli mobil baru yang apa namanya, ya yang bebas banjir dan bebas tabrak. Jadi rekomendasinya kalau kondisinya kayak gitu mending beli yang baru? Ya beli yang lain lah gitu. Beli yang lain, oke. Boleh baru, boleh second, yang penting aman dari banjir. Oke. Kalau memang sudah tadi ada beberapa kondisi banjir, kerusakan akibat banjir seperti itu, bagaimana dengan harga jualnya? Misalkan, kalau saya pernah kebanjiran nih, udah terendam banjir nih, tapi kondisinya sampai karpet aja. Itu berapa harga jualnya? Dari karpet aja sampai nyampe dashboard, sampai tadi yang lebih baik dijual itu, harga jual mobilnya berapa tuh estimasinya? Biasanya, saya juga sering main ke dealer-dealer bekas gitu kan. Nah, kalau mobil yang mantan atlet renang, itu dalam tanda kutip, biasanya iya pasti hancur banget. Kalau depresiasi mobil normal itu setahun sekitar 5% sampai 10% ya depresiasi atau penurunan harganya. Nah, kalau mobil yang sudah mantan atlet renang itu biasanya bisa 20%, 30%. Ambil contoh kalau mobil baru tahun 2022 katakanlah, mobil MPV, harganya 200 juta. Kalau sebatas karpet aja kerendam biasanya masih dijual 160-an, 150-an. Itu masih ya sebatas karpet-karpet gitu. Kalau misalnya sudah kerendam total ya orang pasti malas ya. Karena ketika mungkin dijual kelihatannya oke-oke aja. Next kita pakai setahun 2 tahun biasanya engine checknya tuh nyala, sensor-sensor bermasalah. Karena biasanya kalau sudah mobil kena banjir itu memperpendek usia-usia elektrikal yang di dalamnya komponen-komponen itu. Mas Anjar terakhir nih, bagi mereka yang ingin membeli mobil second dan tidak ingin terjebak ataupun tertipu kalau mobil ini bekas banjir begitu, apa yang perlu dilakukan oleh calon pembeli mobil second ini? Baik. Jadi kalau misal kita mau beli mobil ya, apalagi musim hujan kayak gini, paling gampang dicek itu bagian rangka jok depan. Karena itu besi yang paling sensitif dengan air. Biasanya mobil yang sudah terkena banjir, itu rangka joknya di bawah itu sudah berkarat, gampang sekali berkarat, dan baut di bawahnya gampang sekali berkarat. Kemudian walaupun sudah dibersihkan, biasanya mobil yang ini baunya khas, bau khas lembab gitu. Nah, gimana sih kalau kita pengen cari mobil bekas yang baik? Ya sebaiknya di opsinya bisa kita ke dealer resmi. Sekarang sudah kayak misal Toyota, Honda, Suzuki pun menyediakan dealer bekas yang certified gitu kan. Jadi aman dan mereka menyediakan garansi mesin, garansi elektrikal dan lain-lainnya. Itu kalau misal kita terpaksa beli ke tempat showroom yang lain atau ke personal, orang ke orang, kita boleh gunakan inspektor. Karena inspektor itu punya alat screeningnya lebih bagus ya. Jadi kita tahu sensor-sensornya bermasalah apa enggak gitu kan. Kadang kan untuk mobil gitu ketika dinyalakan aman-aman saja. Ternyata kalau sudah dicek onboard CPU-nya itu ternyata sensor-sensornya bermasalah. Ternyata ini dan mereka lebih detail lah kalau misal soal kayak gitu. Bisa dilakukan sendiri dengan tadi tips-tipsnya, melihat faktor apa saja yang ciri-ciri lah gitu ya, bahwa mobil ini pernah terendam banjir, tapi kalau memang ragu begitu, bisa meng-hire orang yang lebih inspektor yang atau bawa ke dealer resmi gitu. Atau bawa ke dealer resmi. Paling general check up hanya 300 sampai 400 ribuan aja kok. Daripada kecolongan dapat mobil yang memang bekas banjir dan setelah dipakai sekali 2 kali justru tidak bisa jalan begitu. Iya, betul Mas. Terima kasih praktisi otomotif Anjar Laksana atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, sangat bermanfaat sekali apalagi di kondisi banjir saat ini. Banyak sekali mungkin yang ingin tahu begitu bagaimana cara mengklaim asuransi dan pencegahan dan juga bagaimana penanganan mobil apabila sudah terkena banjir. Terima kasih sekali lagi Mas Anjar. Saudara,